Baiklah teman-temanku semuanya, saya tidak akan berbasa-basi dan langsung saja saya kira ini merupakan kesempatan bagi saya juga untuk kembali mengaji dan mengkaji. Mengaji dalam arti ya karena kita membaca Al-Quran. Terpaksa saya harus buka kembali Al-Quran dan juga teman-teman juga terpaksa harus membuka kembali ayat Al-Quran yang berbicara tentang kisah penyembelihan putra Nabi Ibrahim. Nah, saya ingin mengawali kuliahan atau pertemuan kita pada sore hari ini dengan menyebutkan ayat Al-Quran yang dalam ayat-ayat Al-Quran inilah kisah penyembelihan putra Nabi Ibrahim diceritakan dan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, saya kira kita semuanya sudah tahu bahwa kisah penyembelihan putra Nabi Ibrahim ini dikisahkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Saffat ya. Dalam surat As-Saffat, surat yang terletak setelah Yasin itu ya. Saya husnudzon di sini sudah hafal semuanya. Kalaupun tidak hafal As-Soffatnya ya minimal hafal surat sebelumnya, yaitu Yasin gitu ya. Baik teman-teman semuanya, surat As-Saffat ini kalau kita baca di ayat pertama, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Was-soffa soffa, Fazajirati zajra, Fattaliyati dzikra, Inna ilahakum lawahid. Surat As-Saffat ini diawali dengan qasam. Kalau bahasa kita mungkin dengan sumpah. Artinya di sini Allah bersumpah. Nah, kenapa Allah bersumpah? Tentu banyak alasan, banyak sebab. Banyak faktor yang mendorong mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai harus bersumpah, sampai harus kemudian menyatakan qasam. Dari sekian banyak alasan dan sebab mengapa sumpah itu diucapkan di dalam kajian sastra, salah satunya terutama sastra Al-Quran, salah satunya adalah untuk menunjukkan bahwa hal yang akan disampaikan merupakan sesuatu hal yang begitu amat sangat penting. Ibaratnya kalau Mas Arya manggil temannya, sini. Wallahi tak kandani hal sing tak kandani iki lho, rahasia besar gitu ya. Itu perlu kemudian ditekankan dengan sumpah. Ya. Perlu diberikan penekanan karena memang qasam itu salah satu adat min adawat ta'kid. Salah satu alat untuk menekankan makna. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam ayat-ayat Al-Quran, terutama di awal-awal surat, banyak sekali ya contoh yang lain selain As-Saffat ini ya. Wadduha, Al-Asri, banyak. Kemudian ada Wal-Laili dan banyak sekali. Masuk Was-Saffat, fungsi atau tujuan Allah menyatakan atau mengawali surat ini dengan sumpah. Salah satunya adalah untuk menunjukkan bahwa hal yang akan disampaikan ini merupakan sesuatu hal yang penting. Atau dalam istilahnya, muksamnya atau muksam alehnya, sesuatu yang disumpahi. Ada muksam bih, ada muksam aleh. Kalau muksam bih itu bendanya sesuatu. Seperti watin,
zaitun dan seterusnya itu muksam bih. Kalau ada muksam alaih itu sesuatu yang disumpah, sesuatu yang informasi yang akan disampaikan. Nah, di sini kalau kita perhatikan pada ayat 4 ini Allah menyatakan muksam alaihnya. Jadi muksam bihnya itu wasofat, fazajirat, fataliyat. Muksam alaihnya Allah menyatakan inna ilahakum lawahid. Bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah satu. Mengapa ini kemudian dinyatakan sebagai suatu hal yang penting? Bukankah sejak Nabi utus itu pun juga telah membawa ajaran tauhid? Tentu, ya, karena ajaran tauhid ini merupakan ajaran dari nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW. Tetapi teman-teman sekalian, jika kita lebih dalam lagi kita kaji tentang tauhid itu sendiri, maka sebenarnya tauhid ini mengandung banyak makna yang begitu luas. Kita tahu ya, di Indonesia ini kan salah satu sila dari Pancasila itu kan ada yang berbunyi, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu artinya apa? Esa itu ya satu, satu itu ya tauhid, wahid. Tetapi kita tahu bahwa di Indonesia ini tidak hanya agama tauhid saja yang bisa hidup, yang menjadi agama resmi. Ada agama, mohon maaf saya harus menyebutkan agama Kristen misalkan, ya. Agama Kristen itu agama yang juga masuk sebagai agama yang bertuhan yang esa, meskipun di sana ada keyakinan tiga Tuhan dalam satu Tuhan atau satu Tuhan bermakna tiga Tuhan dan seterusnya, atau yang kita kenal dengan konsep Trinity. Setidaknya itu mengklaim diri mereka, mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Islam tidak demikian tentunya. Tauhid yang dimaksudkan di dalam ajaran Islam dibawa oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja bukan Islam tauhid yang seperti itu. Tauhid yang dibawa oleh Rasulullah adalah mengesahkan Tuhan, betul-betul tidak ada sekutu, ya, dan tentu saja bisa dimaknai lebih dalam lagi, sebagaimana para salafus soleh mengartikan dan memaknai tauhid. Kan kita tahu juga sendiri dalam perjalanan sejarahnya itu ya, tauhid itu diartikan dengan sampai kepada ittihad baina al-haq wal makhluk, baina al-khaliq wal makhluk, yang kita kenal kemudian dalam bahasa Jawa istilah manunggaling jiwa misalkan. Itu apa, wahdatul wujud, itu ya, konsep Ibnu Arabi, seorang ahli tasawuf. Di dalam sejarah perjalanan agama Islam ini kita mengenal konsep tauhid yang semacam itu. Artinya bahwa tauhid ini sesuatu konsep yang bisa dimaknai dengan berbagai persepsi, dengan berbagai konsep pemikiran. Ya. Maka tentu saja saya ingin mengatakan di sini bahwa tauhid yang seperti apakah yang ingin disampaikan oleh Allah melalui surat As-Saffat ini. Ini yang penting kemudian yang ingin saya tekankan dalam kajian pada sore ini. Teman-teman semuanya, sebelum melanjutkan ke sana, perlu saya sampaikan bahwa setiap surat dalam Al-Quran itu punya topik, punya tema. Jadi salah kalau ada yang menganggap Al-Quran itu bicaranya ngalor ngidul, nggak jelas, nggak ada urutannya, nggak ada ini mau apa istilahnya, ide utamanya apa sih, pikiran pokoknya apa sih. Kadang kita kesulitan untuk menangkap ide utama dari sebuah surat di dalam Al-Quran. Tetapi para ulama kita, ulama ulumul Quran kita memberikan teknis
Satu, untuk mengetahui mihwar atau topik utama dari sebuah surat adalah dengan mencari muksambih jika itu suratnya diawali dengan qasam. Nah, jadi kalau boleh saya katakan, maka surat As-Saffat ini topik utamanya adalah berbicara tentang tauhid. Berbicara tentang wahdaniyatullah, keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena topiknya tentang ini, maka pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh Allah di dalam surat As-Saffat ini pun adalah merupakan penjelasan atau penjabaran tentang konsep tauhid ini. Termasuk diantaranya adalah tentang kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih putranya, yang akan menyembelih putranya. Topik utamanya, ide pokoknya adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita umat Islam sebagai pembaca Al-Quran bahwa dalam kisah Ibrahim yang menyembelih putranya itu ada ajaran tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saya kira bisa dipahami ya apa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lanjutkan membaca surat As-Saffat ini, maka kita akan menemukan kisah Nabi Ibrahim itu dimulai pada ayat 83. Ketika Allah menyatakan, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya dari kelompoknya Nabi Nuh itu adalah Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Ibrahim ini adalah keturunan Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh. Dan Nabi Ibrahim ini meskipun keturunan dari Nabi Nuh, namun yang terkenal sebagai Abul Anbiya, sebagai ayah para nabi itu adalah Ibrahim. Mengapa begitu? Nanti kita kupas sedikit. Yang jelas, beliau adalah Abul Anbiya, termasuk Rasulullah pun dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dinyatakan di sana bahwa Ibrahim itu termasuk dari golongan Nabi Nuh, rabbahu biqalbin salim. Saya ingin menekankan pada frasa biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Qalbin itu kalau kita terjemahkan sederhana maka artinya adalah hati. Tapi hati yang dimaksud di sini itu bukan hati yang bermakna biologis. Karena hati yang bermakna biologis itu dalam bahasa Arabnya diartikan kabidun atau ibdah. Itu hati-hati yang biologis. Qalbin salim di sini juga bukan diartikan sebagai jantung, ya, bukan juga. Qalbin di sini juga kurang tepat jika diartikan sebagai jantung. Jantung dalam diri kita semuanya punya jantung, di mana fungsinya salah satu adalah memompa darah ke seluruh badan kita itu ya. Jika jantungnya berhenti maka matilah orang itu. Juga tidak bisa diartikan secara biologis itu juga. Apa arti qalbin di sini? Biqalbin salim di sini tentunya adalah hati dalam konsep yang abstrak. Hati yang kata Rasulullah di dalam hadisnya beliau menyatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Alla wahyal qalbu. Qalbu di sini adalah berarti semacam itu. Artinya adalah bahwa hati yang mana ini merupakan inti dari segala tindakan seseorang, inti dari semua perbuatan seseorang. Nah,
Ibrahim di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu bermuamalah. Ja'ah dalam arti ayat ini para mufassirun mengartikan ayamalahu, bermuamalah dengan Tuhannya. Artinya berinteraksi dengan Tuhannya, membawa hati yang saling, tidak ada kotoran sama sekali di sana. Kita tahu teman-teman semuanya, salah satu gelar yang dimiliki oleh Ibrahim apa? Khalilullah. Ya, masih ingat ya? Gelar Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Sementara gelarnya Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad, adalah Habibullah. Artinya sama, kalau di bahasa Indonesia kan sama, yaitu kekasih. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari tinjauan bahasa Arabnya, sastranya, kata Khalilullah dengan Habibullah itu berbeda. Bedanya, salah satu perbedaannya, dia menyebutkan Khalilullah itu adalah kasih yang muridan, kana muridan. Sementara kalau Habibullah itu kana muradan. Maksudnya gimana? Begini, mungkin perumpamaannya Mas Ahmad, siapa ini? Mas Adi misalnya. Ini menginginkan seseorang untuk menjadi kekasihnya. Maka kekasih itu disebut muradan. Allah menginginkan ya, Rasulullah sebagai kekasihnya. Maka Rasulullah yang gelarnya adalah Habibullah itu adalah kana muradan. Artinya Rasulullah dari sejak awalnya itu memang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Sementara kalau Khalilullah atau Khalil itu adalah kekasih yang awalnya adalah menginginkan, kana muridan. Di awalnya Mas Ahmad Fuadi ini ingin dicintai oleh seseorang. Saya ulang ya. Jadi kalau Khalilullah itu kana muridan, tapi kalau Habib itu kana muradan. Ya, kalau Habib itu kekasih yang awalnya memang inginkan oleh orang yang mengasihi. Tapi kalau Khalil itu awalnya tidak diinginkan, justru dia yang menginginkan. Meskipun pada akhirnya sama-sama menjadi kekasih. Itu salah satu perbedaannya. Ada juga yang membedakan Khalil itu lebih tinggi dibandingkan Habib dan lain sebagainya. Ada juga yang membalik, Habib itu lebih tinggi daripada Khalil. Tapi yang jelas Ibrahim itu julukannya adalah salah satunya, gelar yang dimiliki oleh beliau adalah Khalilur Rahman atau Khalilullah. Artinya kekasih Allah, yang mana rasa kasih yang ada itu awalnya muncul dari Ibrahim untuk kemudian betul-betul menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan gelar Khalilullah, orang-orang yang betul-betul mencintai kepada Allah, ya, itu beliau dapatkan salah satunya adalah dengan ujian. Ujiannya adalah kisah penyembelihan ini. Begitu. Jadi Rasulullah ini sampai jam berapa saya? Tinggal berapa menit ini? Ada waktu berapa lagi? Berapa menit lagi? Jam 5 lebih 5 menit Ustaz. Apa? Sampai jam 5 lebih 5 menit. Masih cukup ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi Nabi Ibrahim itu orang atau nabi yang dicintai oleh Allah atas keinginan Nabi Ibrahim untuk menjadi kekasih Allah. Tapi kalau Rasulullah itu adalah kekasih Allah atas keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membuktikan keinginan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah ini, maka Allah menguji beliau. Menguji cintanya itu. Benarkah di dalam hati Ibrahim itu tidak ada rasa cinta?
selain kepada Allah. Ya. Maka kemudian disampaikanlah tentang kisah penyembelihan Ibrahim ini. Nah, ayat 85 dan seterusnya ini menceritakan tentang Ibrahim dengan ayahnya ya. Sampai kemudian kalau yang menceritakan tentang Ibrahim dengan putranya itu pada ayat ke-99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Kalau kita amati tentang cerita Ibrahim dengan ayahnya ini pun mengajarkan tentang tauhid. Madza ta'budun? Aifkan alihatan dunallahi turidun. Menjelaskan tentang konsep tauhid juga. Sampai bahkan juga tentang cerita Ibrahim dengan putranya ini pun sesungguhnya adalah temanya terkait dengan tauhid, mengesahkan Allah dengan cinta. Jadi Ibrahim itu kan tadi disebutkan bikul bin salih, punya hati yang salih, yang tidak ada kotorannya, yang tidak ada rasa cinta selain kepada Allah. Maka untuk menunjukkan itu Ibrahim diuji dengan ujian yang begitu berat ini. Nah, dalam kisah ini memang langsung disingkat tentang doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Tapi di dalam surat-surat yang lain kita bisa membaca bahwa Ibrahim itu adalah nabi yang lama menunggu keturunan, yang lama nggak diberikan putra. Ya, istri Nabi Ibrahim yang pertama bernama Sarah, itu wanita terhormat, ya. Wanita terhormat, cantik, pokoknya sekalian punya. Tapi karena Sarah ini tahu bahwa Nabi Ibrahim ini cintanya, yang hatinya itu hanya ada tempat untuk cinta kepada Allah. Di dalam hatinya tidak ada rasa cinta lagi selain cinta kepada Allah. Dan ini diketahui oleh Sarah dan juga oleh orang-orang sekitarnya. Maka Sarah, istri pertamanya ini pun karena lama menunggu nggak punya keturunan. Kemudian Sarah ini punya inisiatif, saking inginnya Ibrahim punya keturunan, dan karena Sarah tidak khawatir nanti hatinya Ibrahim bisa terbagi, karena memang dia tahu hati Ibrahim hanya untuk Allah, maka Sarah pun kemudian dengan rela hati mencarikan istri kedua. Coba, apakah ada sekarang perempuan yang betul-betul ikhlas ya mencarikan suaminya istri baru? Ada nggak? Ada yang siap di sini? Kira-kira yang perempuan itu? Perempuan? Teman-teman yang perempuan ada yang siap menjadi istrinya? Ada. Kalau ada langsung dicatat Mas Ahmad Fuadi ya. Kalau ada perempuan yang menjadi istri seseorang, kemudian dia rela mencarikan istri baru lagi untuk suaminya itu, maka itulah Siti. Kenapa beliau rela seperti itu? Karena Sarah tahu di dalam hati Ibrahim nggak mungkin ada cinta yang terbagi, karena cintanya Ibrahim itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ya nggak masalah lah, istilah yang nggak bagi beliau sudah kita ngaruh apa-apa gitu. Kemudian dicarikanlah istri baru yang bernama Hajar. Dari Hajar inilah, dan Hajar ini dari perempuan biasa tapi cantik. Dari Hajar inilah kemudian ternyata lahirlah Nabiullah Ismail. Ya. Sampai ceritanya ditaruh ke mana? Ke
ke Mekah ya. Ibrahim dan Sarah itu kan berada di Palestina, dekat-dekat Baitul Maqdis, kan sampai makamnya juga ada di sana. Ibrahim, Nabi Ibrahim. Itu ketika menikah dengan Hajar dan kemudian dikaruniai putra sama Ismail ini, saat itulah kemudian terlihat di dalam tingkah laku atau sikap Nabi Ibrahim, ternyata baru kemudian terlihat agak berubah. Artinya Sarah kemudian mulai meragukan di dalam hati Ibrahim ini, selain ada Allah, ada Ismail juga sepertinya. Karena memang kita bisa memaklumi bertahun-tahun, bahkan ada yang menyebutkan sampai usia 95 tahun baru dikaruniai Ismail itu. Kemudian punya putra yang diharap-harapkan bertahun-tahun, ya rasa cintanya itu pasti akan tampak dalam sikapnya kepada Ismail, kepada Hajar. Nah, saat itulah kemudian Sarah cemburu. Disuruhlah Ibrahim ini, jauhkan Sarah dari aku. Kalau kamu ingin masih mempunyai istri aku, gitu ya. Akhirnya sama Ibrahim dibawalah Hajar ini ke Makkah. Inda fi wadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, gitu ya. Wadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Sampai kemudian ditinggalkan dan muncullah sumur Zam-Zam dan lain sebagainya, itu ya, cerita itu dengan Ismail. Ringkas cerita, ini doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Sampai fabasyarnahu, dan kemudian betul kami Allah memberikan kabar gembira dengan fabasyarnahu bighulamin halim. Nah ini. Kemudian aku pun memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bighulamin halim. Dengan gulam itu apa dalam bahasa Arab kita? Gulam itu artinya macam-macam ya. Salah satu artinya adalah anak yang usia antara tamyiz sampai balik, itu disebut gulam. Ada gulam itu juga berarti pembantu. Pembantu atau orang yang biasa membantu, laki-laki yang biasa membantu seseorang, itu namanya gulam. Nah, Al-Quran di sini tidak menyebutkan fabasyarnahu bi Ismaila al-Halim misalkan. Tidak seperti itu, tapi Al-Quran menyebutkan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Makanya kemudian ini memunculkan polemik, memunculkan pertanyaan, sebenarnya yang disembelih oleh Ibrahim itu Ismail ataukah Ishak? Nah, muncul polemik semacam ini karena kitab-kitab suci sebelum Islam, ya, Bible, Taurat, Injil itu ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu atau ya Alkitabul Muqaddas itu ya, itu menyebutkan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, bukan Ismail. Al-Quran sendiri pun tidak tegas ternyata. Yang disebutkan di sini fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Dalam kisah penyembelihan ini Allah pun tidak menyebutkan nama Ismail, tapi menyebutkannya dengan istilah ghulam. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir berriwayah yang lain, maka di sana kita pun akan menemukan pendapat atau qaul bahwa yang disembelih ini adalah Ishak. Ishak, bukan Ismail. Mengapa ini kemudian menjadi polemik yang kemudian muncul ke permukaan sampai sekarang diperdebatkan? Karena ada kepentingan sebenarnya. Orang-orang keturunan Ishak, yaitu yang kita kenal dengan Bani Israel, atau orang-orang Israel yang keturunan Nabi Yakub itu. Jadi ceritanya tadi Sarah itu kan setelah setelah Hajar punya putra Ismail, itu kan Sarah kemudian beberapa saat kemudian beliau juga mengandung putra yang lahir kemudian yang diberi nama Ishak.
Ishak ini kemudian adalah menjadi ayah punya putra namanya Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Israel, kan begitu. Ya. Makanya Bani Israel itu keturunannya Yakub sebenarnya. Bani itu kan keturunan, Israel itu nama lain dalam bahasa Ibrani dari nama Yakub. Ya, termasuk cerita Nabi Yusuf itu ya. 12 saudaranya, termasuk di antaranya Nabi siapa? Musa, Nabi Isa, itu semuanya keturunan dari Yakub. Nabi Musa kita tahu itu adalah nabinya Bani Israel atau al-Yahudi, orang-orang Yahudi. Nabi Isa adalah nabinya orang-orang Nasrani. Sehingga kemudian ketika Ibrahim ini mengkisahkan atau menyembelih putranya yang bernama Ishak, maka ada tempat, ada kebanggaan bagi mereka. Makanya kemudian mereka pun memfollow up atau mengangkat isu ini terus. Sebenarnya disembelih itu bukan Ismail loh. Salah Islam itu. Al-Quran punya kamu juga nggak tegas kok menyebutkan itu Ismail. Kata mereka. Dalam artikel-artikel ilmiah sampai sekarang pun masih ada tentang kajian Al-Quran, studi Al-Quran. Siapa sebenarnya yang disembelih oleh Ishak ataukah Ismail? Terutama kajian perbandingan agama, perbandingan kitab suci itu tentang itu banyak. Tapi secara keyakinan, keimanan, kira membahaskan terkait dengan itu jelas Al-Quran pun menegaskan bahwa yang disembelih itu adalah putra beliau, baik itu Ishak maupun Ismail, dan bagi Al-Quran itu tidak masalah tekstual di sini, karena yang disebutkan adalah ghulamin halim. Tetapi salah satu alasan mengapa kemudian kita, mayoritas ulama Islam mengatakan bahwa ghulam yang dimaksud di sini, yang disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ismail, adalah karena Ismail lah yang membantu, yang melayani, dari salah satu arti kata ghulam kan pelayan, ya, yang melayani Ismail, siapa Ibrahim, dalam membangun Ka'bah. Yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Itu jelas sekali kalau di ayat itu. Itu salah satu alasan mengapa kita kemudian meyakini bahwa yang disembelih adalah terlepas dari kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keturunan dari Ismail. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, nabinya orang Yahudi, Nasrani kan keturunan Ishak. Kita Nabi Muhammad keturunan dari Ismail. Pas dari itu, yang jelas alasan dari Al-Quran sendiri pun menggunakan pemilihan atau diksi kata yang dipilih oleh Al-Quran menyebut basyarnahu bighulamin halim. Kita kemudian mengikuti mayoritas yang menyebutkan bahwa yang disembelih adalah hanya Ismail. Sampai sekarang kita mengenalnya, yang disembelih adalah Ismail. Tapi Al-Quran memang tidak tegas. Ini yang betul. Tidak tegas menyebutkan nama Ismail memang tentang kisah ini. Basyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ini. Sampai kemudian ada yang menyebutkan saat itu Ismail berusia 13 tahun. Murahaqah, antara pubertas. Ketika dia gulam tadi, putra Ibrahim itu kemudian sampai kepada masa asa, bisa melakukan sesuatu secara mandiri, apa katanya? Kata Ibrahim kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Coba kita perhatikan di sini. Saya ingin membahas pernyataan Nabi Ibrahim pada putranya Ismail. Kira-kira saat itu ketika dikasih tahu ini, posisi Ibrahim dan Ismail itu berdekatan atau berjauhan untuk menyampaikan informasi semacam ini, wahyu yang beliau terima dari mimpinya ini. Kira-kira dari jauh atau dari dekat? Saya punya dugaan
itu ya Ismail dipanggil, didudukkan, ada musyawarah, ya, dikasih tahu ya, dan tempatnya itu saling berdekatan antara Ibrahim dan putranya ini. Hanya saja kemudian Ibrahim memanggilnya ya bunaya. Ya bunaya, kita tahu ya, panggilan ya itu kan untuk yang jauh. Kalau yang dekat kan A, Hamzah. Tapi kalau ya umumnya itu memanggil seseorang yang jauh. Ini untuk menunjukkan kepada kita sesungguhnya bahwa betapa cintanya Ibrahim kepada putranya ini sangat mendalam. Cara Jawa ini ngono kaya-kaya kalu ngono tak lu. Kaya-kaya iso ngelu ngono tak lu. Jika sampai peristiwa ini terjadi pada putranya ini. Tak hanya itu, coba yang dipakai oleh Ibrahim, yang diceritakan oleh Al-Quran. Ya bunaya, anak kecil. Ini kan kalau dalam kajian morfologi atau apa kajian nahwu sorohnya kan sihut tasghir ya. Ya, yang CSA pasti CSA ini kan ya. Semuanya pasti paham. Bunaya itu tasghir dari kata ibnun. Ibnun itu anak laki-laki, kalau bunaya anak kecil. Nah, kita tahu tujuan dari mentasghir itu macam-macam. Ada kalanya ya karena mengejek, ada kalanya karena merendahkan, macam-macam. Tapi di sini saya kira bukan itu, bukan ingin merendahkan putranya, bukan ingin mengejek putranya, tetapi tujuannya adalah betapa ingin menunjukkan kepada putranya ini bahwa engkau adalah betul-betul anak yang meskipun saat itu sudah dianggap bisa mandiri ya, kan balagha ma'ahu ya, bisa berjalan sendiri, bukan hanya berjalan ya, bisa mandiri ya. Tapi tetap disebut ya bunaya. Seakan-akan meskipun saya tahu engkau Ismail, engkau bisa mandiri, tapi engkau masih saya anggap sebagai anak yang masih kecil, yang perlu saya kasihan. Ya bunaya, bukan ya ibni atau abni, wahai anakku, atau ibni, begitu saja tanpa tidak membuang nidak. Tapi enggak, ini disebutkan ya bunaya. Ya. Tak berhenti di situ, kemudian Ibrahim pun menegaskan ini sesungguhnya. Ini kan taukid ya, taukid. Tidak hanya satu kali di sini, coba Anda perhatikan di sini ada ini, kemudian di sini ada ini aro, kemudian anni adbahuka. Jadi ini betul-betul kondisi dilematis yang dialami oleh Nabi Ibrahim yang harus disampaikan kepada putranya. Di sisi lain begitu cintanya Ibrahim kepada engkau, kepada putranya Ismail ini. Tapi di sisi lain harus menyampaikan berita yang tidak mengenakkan ini, bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih putranya. Satu kondisi yang sangat dilematis. Ya bunaya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Coba pilihan kata yang dipakai oleh Al-Quran. Fanzur madza tara. Tidak langsung kemudian menyatakan madza tara atau ma ra'yuka. Fanzur madza tara. Unzur itu kan memikirkan, melihat dengan mata hati yang cerdas. Taro juga artinya hampir sama. Jadi tolong dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Tolong dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya satu kali. Pikir berulang kali. Gitu. Istilahnya kalau ada anak yang menasihati putranya yang mau menikah. Ojo gerusa-gerusu, hampir seneng wae. Pikir meneh. Pikir lagi, pikir ulang lagi. Apakah betul itu pilihan yang terbaik untuk kamu? Karena menikah itu adalah menempuh hidup baru, katanya.
Ini juga begitu. Itu bukan hidup-hidupan, tapi ini antara hidup dan mati. Ini sembelih ya mati. Pangdur madata. Pikir. Sing mati, pikiran sing matang. Bolak wali gitu cara Jawa. Ini betul-betul kata-kata seorang ayah kepada putranya yang begitu dalam arti. Pangdur madata. Apa jawabnya coba? Qala berkata Ismail, gulam tadi itu putranya menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Bahkan di sini kalau kita perhatikan tidak ada sekat apapun. Pun sudah dikasih tahu oleh ayahnya dengan ungkapan demikian tanpa ada jeda, tanpa dipisah oleh ayat, bahkan tidak ada wakafnya, bahkan tidak dipisah oleh peristiwa apapun diungkapkan dalam ayat ini, langsung dijawab oleh Ibrahim sama Ismail. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah wasabir. Di sini pun diksi kata yang dipakai oleh Ismail sebagaimana diceritakan Al-Qur'an ini bukan ya abi, ya abati. Tentu berbeda antara ya abi wahai ayahku, ya abati wahai ayahku, itu artinya. Tapi Al-Quran menceritakan panggilan itu dengan panggilan ya abadi. Sebenarnya ada satu pesan yang ingin disampaikan oleh ayat ini, oleh jawaban Ismail ini. Apa itu pesannya? Bahwa Ismail saat itu mengalami kondisi hati yang begitu dilematis juga. Di sisi lain saya harus mati, di sisi lain saya harus menjalankan perintah Allah dan perintah orang tuanya. Makanya kemudian untuk menyampaikan itu, beliau menyebutnya, ya abadi, wahai ayahku. Kalau kita mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin padanannya semacam ini loh. Kalau kalian menulis surat itu biasanya kan ayahku begitu saja. Tapi ini ayahandaku. Ada tambahan di situ. Ada kata huruf yang lebih panjang. Akan ingin mengungkapkan bahwa ayah ini adalah sesuatu yang lebih dari sekedar ayah yang pada umumnya. Engkau adalah ayah yang segalanya buat saya. Melebihi ayah-ayah yang ada. Itu yang ingin disampaikan oleh Ismail kepada ayahnya. Saya tahu engkau adalah Nabiullah, engkau adalah Khalilullah. Ya abadi if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan akhirnya sampai kemudian falamma aslama wa tallahu al-jabir wa nadainahu ayya Ibrahim. Sampai kemudian dikatakan wa fadainahu bidzibhin adzim, dengan sesuatu. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan khulasah atau ringkasan inti dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Kita tahu dari awal bahwa ini topik atau temanya adalah tentang tauhid. Tauhid yang dimaksudkan di sini dalam kisah Nabi Ibrahim ini adalah tauhid mahabbatillah, mengesahkan cinta hanya kepada Allah. Saat ada tanda-tanda hati Ibrahim ada cinta selain kepada Allah, maka saat itu juga ujian datang. Begitu juga Ismail. Ya, begitu juga Ismail. Saya kira itu teman-teman semuanya. Jadi jika kita kemudian di dalam hidup ini sering mendapatkan ujian hanya kehilangan, ya, cem-ceman, apa cem-ceman, apa cem-ceman, ya, orang yang kita list untuk menjadi calon suami atau calon istri kita, kemudian ditinggal menikah, itu bukan apa-apa, itu bukan akhir dari dunia, teman-teman. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kisah yang dialami oleh Ibrahim dengan putranya. Saya kira itu, wallahu alam bisawab, dan kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Pas ini ya, jam 5 lebih 5 menit. Minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.